Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas atau meneruskan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu masih mengenai persamaan trigonometri. Materi ini Ibu berikan untuk kelas 11 MIPA dan kelas 12 MIPA. Materi yang ada di kelas 11 MIPA ini sebenarnya sudah Ibu berikan di kelas 12 pada tahun lalu. Ini mengulang materinya karena ini berhubungan nanti untuk materi untuk kelas 12 MIPA di yang selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan trigonometri dalam satuan pi radian. Pada minggu yang lalu kita juga menyelesaikan persamaan trigonometri, tapi dia dalam satuan derajat. Sebagaimana telah kalian ketahui, sudut itu bisa dinyatakan dalam satuan derajat maupun dalam satuan pi radian. Jadi penyelesaian persamaan trigonometri juga bisa kita selesaikan dengan satuan derajat dan juga satuan pi radian. Baiklah, kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya dalam satuan pi radian. Di sini Ibu ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut dalam satuan pi radian. Kita lihat contoh kita yang pertama. Sin 4x sama dengan sin 60 derajat. Nah, sekarang nilai x-nya berkisar antara 0 derajat sampai 2 pi. Jadi dia satuannya bukan lagi derajat, yang kalian harus cari dia dalam satuan pi atau pi radian. Sekarang kita lihat. Sebenarnya cara penyelesaiannya sama juga seperti yang minggu lalu. Cuma bedanya derajatnya dalam satuan pi ya. Nih kita lihat soal kita dalam bentuk sin, maka penyelesaiannya juga ada dua nanti ya. Yang pertama nanti, nah di sini karena diminta dalam satuan pi, yang derajatnya kita ubah dia ke dalam pi radian. Ini juga sudah Ibu jelaskan di materi terdahulu. Misal nih 60 derajat, kalau kita ubah menjadi satuannya pi radian, ini berarti tinggal kalian bagi saja dia dengan 180 derajat. Otomatis satuannya berubah jadi pi radian ya. Nah ini 60 dibagi 180 itu berarti baik pembilang maupun penyebutnya kalian bagi 60 semua. Jadi dapatlah sepertiga pi radian. Sehingga soal kita ini menjadi sepertiga pi radian ya. Nah jadi cara penyelesaiannya berarti ini 4x sama dengan yang 60 derajatnya sepertiga pi ditambah k kali 2 pi. Jadi di sininya juga 2 pi. Kalau yang dalam derajat kan dia 360 derajat. Karena kita diminta dalam satuan pi, berarti yang 360 kita ubah jadi 2 pi. Nah, selanjutnya di sini kan koefisien x-nya 4, berarti kedua ruas baik ruas kiri maupun ruas kanan kalian bagi dengan 4. Dibagi 4 itu sama juga dengan dikali dengan 1/4 ya. Nah, sehingga ini jadinya x sama dengan ini dikali 1/4. Ini juga dikali 1/4. Sehingga kita dapat nilainya x sama dengan 1/12 pi ditambah setengah k kali pi. Ini persamaan pertamanya. Nah, kemudian kita gantilah nilai k-nya dengan 0. Jadi kita mulai dengan 0. Jadi K sama dengan 0, berarti nilai X kita tinggal kalian ganti saja K-nya dengan 0. Nah, ini ya, 0 mau dikali dengan apapun, dia akan bernilai 0. Sehingga kita dapat nilai X kita yang pertama 1/12 pi. Ini belum satu kan, jadi dia memenuhi batas kita tuh 0 derajat sampai 2 pi. Ini baru 1/12 pi. 2 pi itu ialah 24/12. Ini baru 1/12.
Berarti ini himpunan penyelesaian atau ini memenuhi untuk kita ambil sebagai himpunan penyelesaian. Dan selanjutnya kita ganti lagi atau kita substitusikan lagi K-nya dengan 1 ya. Ini sekarang K-nya 1, kita berarti 1/2 dikali Pi ditambah per 12 dikali Pi ditambah setengah dikali K-nya kita ganti dengan angka 1. Jadinya ini dia kan. Nih. Sekarang kita samakan penyebutnya kita jadikan 12. Berarti kita ini penyebutnya 1/2 itu ialah 6/12. Caranya 12 dibagi 2, 6 dikali 1, 6, jadi 6/12. Jadi nilai kita 7/12. Ini juga tidak melebihi 2, berarti ini juga adalah himpunan penyelesaian atau dia memenuhi ya. Selanjutnya kita lihat K kita 2, kita substitusikan lagi dengan angka 2 K-nya. Sehingga hasilnya nih setengah dikali 2 kan 1 pi atau pi saja boleh kalau membuat ya, tidak usah angka satunya juga tidak apa-apa. Ini Ibu buat 1 pi biar lebih jelas ya. Sekarang kita samakan penyebutnya. 1 itu adalah 12/12. Nah, ini ya. Sehingga kita dapat nilai kita 13/12 pi. Ini juga tidak lebih dari 2, berarti ini juga sebagai himpunan penyelesaian ya. Selanjutnya kita lihat lagi kalau K kita 3. K sama dengan 3 berarti kita setengah kali per 12 kali Pi ditambah setengah kali K-nya kita ganti dengan angka 3. Nah, setengah dikali 3 kan 3/2 Pi. Kita samakan penyebutnya, jadikan penyebutnya 12. Nah, jadi 12 dibagi 2, 6 dikali 3, 18. Jadi 3/2 itu 18/12 Pi ya. Sudah sama penyebutnya, tambahkan yang bagian atasnya. Sehingga nilai kita 19/12 Pi. Ini juga belum 2 ya, maka ini juga himpunan penyelesaian atau dia memenuhi. Selanjutnya kita lihat kalau K-nya sama dengan 4. Tinggal kita substitusikan, gantikan K dengan angka 4. Nah, di sini setengah dikali 4, 2 kan? Nah, ditambah dengan 1/12 berarti dia sudah lebih dari 2 ya. Nah, kalau kita jadikan penyebutnya 12, 2 itu adalah 24/12, maka hasilnya 25/12 Pi. 25/12 sudah lebih dari 2, berarti dia tidak memenuhi. Ingat batas kita tadi 2 Pi. Nah, setelah semuanya ini sudah, baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Yang ke-1 itu yang kedua, karena sini ada 2 rumus, ini rumusan yang kedua ya. 4x sama dengan Pi dikurang 1/3 Pi ditambah K dikali 2 Pi. Nah, Pi ini artinya 1 Pi, kalau kita samakan penyebutnya berarti 3/3. Nah, jadi dia 3/3 Pi, kurangkan 3 dikurang 1 jadi 2/3 Pi tambah K kali 2 Pi. Ini kan tadi 4x ya. Nah, baru supaya dia tinggal X saja, semuanya kita kali dengan 1/4. 4x dikali 1/4 kan tinggal X, yang ini kali 1/4, ini juga kali 1/4. Jadi ini kan 2/12, sederhanakan 1/6 Pi. Ini juga 2/4, sederhanakan setengah Pi ya, jadi setengah K kali Pi. Ingat yang namanya pecahan harus sesederhana mungkin, nggak boleh kalian menulisnya 2/12, tapi harus 1/6. Ini juga tidak boleh ditulis 2/4, tapi 1/2, jadi harus disesederhana mungkin ya. Jadi kita dapat persamaan X sama dengan 1/6 Pi ditambah setengah K kali Pi. Selanjutnya baru kita substitusikan atau kita ganti K-nya dengan 0. Ini sehingga kita dapat nilai X kita. Ini tadi 0 dikali apapun akan bernilai 0.
Nah, maka kita dapat X-nya 1/6 pi. Ini adalah himpunan penyelesaian atau dia memenuhi untuk diambil sebagai himpunan penyelesaian karena 1/6 pi. Kita tadi batasnya 2 pi ya. Kemudian K-nya 1 sama, tinggal ganti saja K-nya dengan angka 1. Ini jadinya 1/6 pi ditambah setengah pi, penyebutnya kita jadikan 6. Ini 6 dibagi 2, 3 kali 1 6. Nah, boleh juga penyebutnya, kalau kalian tidak mau 6 boleh juga 12 ya. Kalau 12 langsung saja 2 kali 1 2, penyebutnya ini 6 kali 2 jadi 12 ya, tambah ini juga 6 kali 1 6/12. Nah, jadi 8/12 pi. Nah, baru ini harus kalian sederhanakan pembilang dan penyebutnya, kalian bagi dengan 4, jadi 2/3 pi. Ini juga belum lebih dari 2, jadi dia memenuhi ya. Ingat nih ya, tidak boleh 8/12 tapi 2/3. Cara mencarinya boleh penyebutnya mau 12 atau maupun 6, sama saja nanti hasil akhirnya 2/3 pi juga. Selanjutnya kita substitusikan lagi atau kita gantikannya dengan angka 2 ya. Nah, sekarang kalau K-nya angkanya 2, ganti saja K-nya dengan angka 2. Ini jadi hasilnya setengah kali 2 kan 1 pi atau pi saja juga boleh kalian menulisnya. Sama kan penyebutnya, 1 itu adalah 6/6. Jadi 1/6 pi ditambah 6/6 pi, hasilnya 7/6 pi. Ini belum 2 kan, maka dia himpunan penyelesaian atau memenuhi ya. Selanjutnya kalau K-nya 3, ini K-nya 3, setengah kali 3 kan 3/2. 1/6 pi ditambah 3/2 pi. Sama kan penyebutnya boleh 12 boleh juga 6 ya. Kalau mau mudah ya jadikan 12. Ini 2 kali 1, penyebutnya 12, 2/12 tambah 6 kali 3 18 ya. Ini jadi penyebutnya 12, tinggal bagian pembilangnya saja kalian jumlahkan, hasilnya 20/12 pi. Nah, ini harus disederhanakan. Bagilah pembilang dan penyebutnya dengan angka 4, maka hasilnya 5/3 pi. Ini juga belum 2, maka ini juga himpunan penyelesaian atau memenuhi ya. Selanjutnya kalau K-nya kita ganti atau kita substitusi dengan angka 4. Nah, di sini kalau K-nya kalian ganti dengan 4, setengah dikali 4 saja sudah 2, ditambah 1/6 sudah lebih dari 2. Sebenarnya di sini saja kalian sudah tahu bahwa ini tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian karena sudah lebih dari 2 pi. Kalau mau kita perjelas seperti ini ya. Ini samakan penyebutnya 2 itu adalah 12/6, jadi dia 13/6. 13 bagi 6 sudah 2 lebih kan, maka tidak memenuhi. Nah, baru semuanya kalian ambil mana yang tadi yang memenuhi tadi sebagai himpunan penyelesaian, yang kalian susun nilainya dari kecil ke besar ya. Jadi himpunan penyelesaiannya banyak di sini, yaitu 1/12 pi, 17/12 pi, 23 pi, 7/6 pi, 13/12 pi, 19/12 pi, dan 5/3 pi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada sebanyak 7. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh kita yang B ya. Sini ada cos 2x sama dengan cos 75 derajat. Ini juga diminta himpunan penyelesaiannya 0 derajat sampai 2 pi. Jadi batasnya sampai 2 pi saja. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nih, di sini ada 75 derajat ya. Jadi 75 derajat dirubah dulu ke dalam satuan pi radian. Sama seperti tadi, tinggal kalian bagi saja 75-nya dengan 180. Otomatis dia berubah satuannya menjadi pi derajat. Pi radian ya. Jadi ini kita bagi dia dengan 15. Pembilang dengan penyebutnya bagi 15. Jadi 5/12 pi radian. Nah, sehingga ingat ya, baik sin maupun cos dia penyelesaiannya ada 2 nanti ya. Ini yang pertama dulu. Ini jadi 2x sama dengan yang 75-nya sudah 5/12 pi ditambah k kali 2 pi.
Nah, ini supaya dia tinggal X saja kita bagi atau kita kali dengan setengah, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Nah, ini dikali setengah semua. Sehingga kita dapat persamaan X sama dengan 5/24 pi ditambahkan dikali pi. Nah, dari persamaan ini baru kita substitusikan K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dia tidak melebihi 2 pi hasilnya ya. Sekarang kita lihat kalau K-nya kita ambil 0. Berarti X kita adalah 5/24 pi tambah K-nya kita ganti dengan 0, 0 kali pi. 0 dikali apapun, tadi Ibu bilang adalah 0. Maka kita dapat nilai kita 5/24 pi, berarti dia memenuhi ya atau himpunan penyelesaian yang 5/24 pi. Selanjutnya kita lihat kalau K kita 1, berarti X kita K-nya kita ganti dengan 1. 5/24 pi ditambah 1 itu adalah 24/24. Kita paling tambah saja yang bagian pembilang. Hasilnya 29/24 pi. Ini belum lebih dari 2, maka ini himpunan penyelesaian. Selanjutnya K-nya 2. Jadi X-nya ganti K-nya dengan angka 2. Nah, ini sudah 2. 2 kali pi kan 2 pi. Ditambah ini sudah lebih dari 2. Dari sini saja kita tahu bahwa sudah lebih dari 2 berarti tidak memenuhi ya. Nah, kalau kita perjelas ya seperti ini. 2 itu 48/24. Jadi dia 53/24 sudah lebih dari 2. Berarti ini bukan himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk rumusan untuk yang pos yang kedua ya. Nah, yang keduanya ini yang min dia kan. 2x sama dengan min 5/12 pi ditambah K kali 2 pi. Kita kali kedua ruasnya dengan 1/2. Kali 1/2 semua ya. Jadi kita dapat persamaan X sama dengan min 5/24 pi dikali K dikali 2 dikali setengah itu adalah 1 pi atau pi saja kalian tulis juga boleh ya. Nah, ini persamaan kita. Baru kita ganti K-nya mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita substitusikan kalau K-nya 0. Ini pasti nilainya 0, maka hasilnya tetap min 5/24 pi. Nah, ini tidak memenuhi, tidak kita ambil karena kita tadi 0 derajat mulainya, tidak 0 derajat, angkanya lebih besar sama dengan 0. Kalau yang negatif tidak kita ambil atau tidak memenuhi ya. Sekarang untuk K-nya 1, kita ganti K-nya angka 1. 1 pi. 1 pi itu sama dengan 24/24 ya. Maka hasilnya 19/24 pi. Berarti ini himpunan penyelesaian karena dia tidak lebih dari 2. Selanjutnya kalau K-nya 2, tinggal kita ganti saja K-nya 2. Nah, 2 itu 48/24. Kalau kalian tambahkan, berarti hasilnya 43/4 pi. Berarti ini juga belum 2 ya. Jadi ini himpunan penyelesaian atau dia memenuhi. Untuk K-nya 3, ganti 3. Nah, kurang di sini 3 itu adalah 72/24. Kalau kalian jumlahkan hasilnya 67/24 pi. Ini sudah lebih dari 2. Berarti dia tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian. Nah, setelah dicari semua, baru kita bisa dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita ambil yang mana yang memenuhi tadi, kita urut dari kecil ke besar ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 5/24 pi, 19/24 pi, 29/24 pi, dan 43/24 pi. Ya, selanjutnya kita lihat contoh kita yang C ya. Nah, sekarang yang tangan. Tangan 5x dikurang 85 derajat sama dengan tangan 65 derajat. 0 derajat sampai pi. Nah, ini cuma diminta sampai pi saja ya batasnya. Jadi kita mengambil x-nya yang sampai pi saja. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Ini 5
5x dikurang 85 derajat sama dengan 65 derajat ditambah K dikali Pi. Jadi kita buat seperti ini dulu ya. Nah, kemudian 85 min 85 gabungkan dengan 65 yang ada luas kanan. Ingat, kalau kita memindahkan nilai dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, harus lawannya. Kalau dia min jadi plus, plus dia jadi minus ya. Jadi dia 5x sama dengan 65 derajat, ini jadi min kan, jadi ditambah 85 derajat ditambah K dikali Pi. Jadi nilai ya, jadi 5x sama dengan 150 derajat ditambah K dikali Pi. Nah, ini 150 derajat, nanti kita ubah dia ke dalam satuan radian ya. Tinggal kalian bagi saja dengan 180 derajat. Bagi yang penyebutnya kita bagi dengan 30. Maka dapatlah 5/6 pi radian. Sehingga soal kita ini berubah jadi 5x sama dengan, ini berubah jadi 5/6 pi dikali K dikali Pi. Baru kedua ruasnya kita kali dengan 1/5 atau kita bagi 5. Nih ya, kali 1/5. Nanti kita dapat persamaan. Ini bisa dicoret nih 5 dan ini, jadi dapatlah 1/6 ya. 1/6 pi ditambah 1/5 K dikali Pi. Nah, dari persamaan ini baru kita substitusikan atau gantilah nilai K kita dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Sekarang kalau kita lihat K kita 0, maka X-nya ini kita ganti dengan 0. Nah, 0 dikali apapun dia akan bernilai 0. Maka dia hasil kita 1/6 pi. 1/6 pi berarti himpunan penyelesaian ini ya, atau dia memenuhi. Yang penyelesaian yang ini memenuhi, ini kalian tambahkan memenuhi ya, karena dia masih kurang dari 1 pi. Kalau batasnya 6/6 pi ya. Sekarang kalau K nya 1. Nah, untuk K nya sama dengan 1, maka X nya 1/6 pi ditambah, ini kita ganti K nya dengan angka 1. Ini kita samakan penyebut. Nah, tadi penyebutnya jadi 30 ya. 5 kali 1, 5/30 ya. Ditambah 6 kali 1, 6/30. Jadi dia 11/30 pi. 11/30 belum 1. 1 itu 30/30. Berarti ini himpunan penyelesaian ya, atau memenuhi. Untuk K nya 2, tinggal ganti dengan angka 2 di sini. Nah, jadi kita dapatlah 1/6 pi ditambah 25 pi. Samakan penyebut. 5 kali 1, 5 ditambah 6 kali 2, 12. Jadi 5/30 ditambah 12/30. Jadi hasilnya 17/30 pi. Ini juga belum 1, berarti ini himpunan penyelesaian atau dia memenuhi. Selanjutnya, kalau K-nya kita ganti angka 3, ganti 3 di sini. Ya, jadi ini 3/5 ya. 1/6 ditambah 3/5, samakan penyebutnya, ini 5/30 dikalikan 18/30 dijumlahkan 23/30 pi. Ini juga belum 1 ya. 23/30 belum mencapai 1, maka ini juga himpunan penyelesaian atau memenuhi. Sekarang kalau K nya 4, ini K nya 4 ya. Nah, ini 5 kali 1, 5/30 tambah 6 kali 4, 24/30. Hasilnya 29/30 pi. Ini juga belum 1, maka ini memenuhi atau himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba lagi atau kita substitusi lagi untuk K nya sama dengan 5. Nah, ini kalau K nya 5, kita ganti dia 5. Ini 1/5 dikali 5, 5/5. 5/5 itu adalah 1. Kalau kita tambah sudah lebih dari 1 ya. Ini 5/30, 20/30 atau boleh juga nyebutnya 6 juga boleh ya.
maka kalian dapat 35 per 30. 35 per 30 kalau dikalikan 7 per 6 pi, ini sudah lebih dari 1. Kita tadi batasnya kan 1 pi, ini tadi soal ya. Jadi yang ini tidak memenuhi, maka nanti himpunan penyelesaiannya tinggal kalian ambil yang mana yang memenuhi tadi, kemudian kalian urut dari kecil ke besar. Jadi HP-nya 1 per 6 pi, 11 per 30 pi, 17 per 30 pi, 23 per 30 pi, dan 29 per 30 pi. Ingat tadi ya, kalau sin dengan cos dia harus ada dua ya caranya. Kalau di tangan cuma satu saja. Sin dengan cos k-nya dikali 360, kalau tangan hanya 180 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal kita nomor 4. Nah, nih. Sin 3x dikurang 25 derajat sama dengan sin 80 derajat. Nah, ini sampai pi juga. Nilai HP-nya atau x-nya diminta 0 sampai pi. Sampai 1 pi saja ya, bukan 2 pi, 1 pi. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Ini jadi karena dia sin ada 2 ya. Jadi 3x dikurang 25 derajat sama dengan 80 derajat ditambah k dikali 2 pi. Ini 25-nya digabung dulu. Tindakan ruasnya. Jadi seperti ini ya. Tambah kan? Jadi 3x sama dengan 105. 5 tambah 25 kan 105 derajat tambah k dikali 2 pi. Nah, baru 105 derajatnya kalian ubah dia ke dalam radian. Oke, tinggal kita bagi saja dengan 140 derajat. Nah, ini kita bagi ke pembilang maupun tujuh kita bagi dengan 15 daripada 7 per 12 pi radian. Sehingga soal kita jadi seperti ini ya, 105-nya kita rubah jadi 7 per 12 pi tambah k kali 2 pi. Nah, baru kedua ruasnya kita kali dengan sepertiga. Dikali sepertiga tinggal x saja dia. Ini kali sepertiga semua. Sehingga kita dapatlah persamaan x sama dengan 7 per 36 pi ditambah 2 per 3k kali pi. Nah, dari persamaan ini tinggal kita substitusikan atau ganti nilai k kita ini dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai x-nya ketemu x yang batasnya tidak boleh lebih dari 1 pi ya. Sekarang kita lihat untuk k-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kalian ganti 0 saja. Ini apapun yang dikali 0 kita bilang bernilai 0 ya. Maka kita dapat nilai x kita 7 per 36 pi. Ini adalah himpunan penyelesaian atau dia memenuhi. Kan belum 1 nih kan. K-nya 1 ganti dengan angka 1 per 3 kan. Sama kan penyebutnya 36. 36 dibagi 3 12, 12 kali 2 24. Jadi 24 per 36 yang ini. Tambahkan bagian atasnya 31 per 36. Ini juga belum 1, berarti ini memenuhi. Untuk k-nya 2, dengan kalian ganti dengan 2. 2 per 3 dikali 2 berarti 4 per 3. 4 per 3 saja sudah lebih dari 1. Kita tambah lagi kan. Nah, dari sini saja kalian tahu bahwa ini tidak memenuhi ya. Nah, kalau kita jelas ini seperti ini ya. Ini 4 per 3 itu adalah 36 dibagi 3 12, 12 kali 4 48 per 36. Kalau kalian tambah berarti hasilnya 57 per 36. Sudah lebih dari 1 pi. 1 itu adalah 36 per 36. Ini sudah lebih kan. Berarti yang ini tidak memenuhi. Jadi kita sampai 1 saja kan. Kemudian untuk rumusan yang keduanya, ini dia yang kedua. 3x sama dengan pi dikurang 7 per 12 pi ditambah k kali 2 pi. 1 pi itu sama dengan 12 per 12. Nah, ini ya. Kurangkan saja 12 kurang 7-nya. Jadi dia 5 per 12 pi ditambah k kali 2 pi ya. Sekarang kedua ruas kita kali dengan sepertiga. Hasilnya tinggal x, jadi x sama dengan kali sepertiga semua dua ruas. Nah, hasilnya x-nya 5 per 36 pi ditambah 2 per 3 k kali pi. Nah, dari persamaan ini selanjutnya kita substitusikan k-nya 0, 1, dan seterusnya. K-nya 0, k
K-nya dengan 0. Ini akan bernilai 0, jadi hasilnya X kita 5/36. Berarti dia mempunyai penyelesaian atau memenuhi. Selanjutnya, kalau K kita 1, tinggal ganti dengan angka 1. Jadi 5/36 pi ditambah 2/3 pi. Nah, maka penyebutnya 6 dibagi 3, 12, 12 kali 2, 24. Jadi dia 4, 5/36 pi tambah 24/36 pi, 29/36 pi, belum 1. Berarti ini harus menggunakan penyelesaian juga, atau dia memenuhi ya. Kemudian untuk K-nya 2. Nah, karena kita ganti dengan 2, ini saja sudah 4/3 pi, sudah lebih dari 1. Berarti di sini tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian. Atau lebih jelasnya, kalau kita jelaskan seperti ini ya, tambahkan penyebut. Ini 36 bagi 3, 12, 12 kali 4, 48, 36. 53/36 pi, ini sudah lebih dari 1, tidak memenuhi. Nah, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dengan cara urut dari kecil ke besar. Jadi himpunan penyelesaiannya ambil yang memenuhi tadi, 5/36 pi, 7/36 pi, 29/36 pi, dan 31/36 pi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas yang persamaan trigonometri yang bentuknya lain ya. Jadi dia agak berbeda sedikit. Nah, ini kita akan bahas yang persamaan trigonometri yang dia berbentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tangen X sama dengan K. Jadi di ruas kanannya itu dia konstanta. Konstantanya ibu lambangkan dengan K. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ya. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri seperti bentuk yang di atas, 3 buah bentuk yang di atas ini, Anda harus mengubah konstanta K ke bentuk fungsi trigonometri yang sesuai terlebih dahulu. Jadi nanti kalian harus ubah dulu nilai K-nya supaya bentuknya berubah seperti yang terdahulu. Nah, baru kita bisa lakukan seperti yang sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya. Ini kita lihat contoh soal. Itu kan himpunan penyelesaian bersama trigonometri, ikut ya. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, lihat nih. Sin 2x sama dengan 1/2. Ini kan beda kan? Jadi di ruas kanannya angka atau konstanta. Nah, sekarang diminta X-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalian harus melihat dari apa yang dimintanya di sini. Kalau dia satuannya pi, berarti kalian harus menyelesaikan dengan cara pi yang menggunakan pi radian ya. Kalau yang di soalnya dalam bentuk derajat, berarti kalian menyelesaikannya dalam bentuk derajat. Jadi soal pertama ini dalam bentuk derajat. Jadi sekarang kita lihat cara menyelesaikannya. Ini tadi soalnya sin 2x sama dengan setengah. Nah, ini setengahnya ini kalian ubah. Setengah itu adalah sin 30 derajat. Jadi setengah diubah jadi sin 30 derajat. Nah, jadi kalian harus ingat nilai-nilai dari sudut istimewa. Kita kemarin sudah belajar sudut istimewa itu dia ada di 4 kuadran. Masih ingat yang sudah kita pelajari kemarin yang all, sin, tan, cos. Ya, itu nanti berpengaruh ya. Sekarang kita lihat di sini, baru kita selesaikan karena soalnya sin, berarti ada 2. Nah, ini sudah anggap saja seperti kita menyelesaikan yang seperti yang pertemuan-pertemuan berapa kemarin ya. Jadi dia, ini soalnya kan nih sudah kembali ke bentuk yang awal tadi ya. Jadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat kalau sin pengali di sini 360 derajat ya. Nah, baru ini kita bagi 2. Semua ruas kanan kiri bagi 2. Ini dibagi 2, 260 derajat juga dibagi 2. Jadi kita dapat persamaan
X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dari sini baru kita ambil nilai K kita mulai dari 0 dan seterusnya. Nah, di sini kalau K-nya 0, kita ganti dengan 0. 0 dikali apapun 0, maka kita dapat nilai X kita 15 derajat. 15 derajat ya, berarti himpunan penyelesaian. Atau dia memenuhi. K-nya 1, ganti K-nya dengan K1. Maka hasilnya 195 derajat. Memenuhi ya. Selanjutnya kalau K-nya 2, tinggal ganti saja 2. Ini 360 ditambah 15. Sudah lebih dari 360 derajat. Berarti ini tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian. Jadi kita berhenti sampai K2 saja mencarinya. Kemudian kita langsung ke rumus yang keduanya. 2X sama dengan pakai 180 derajat dikurang 30 derajat. K kali 360 derajat. Nah, ini dapatnya ya. 2X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Baru kalian bagi kedua ruasnya dengan dengan 2. Maka hasilnya dibagi 2 75, 360 bagi 2 180. Jadi ini persamaan kita. Nah, baru kita ganti K-nya atau kita substitusikan K-nya mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Ini K-nya 0. Ya, berarti 75 derajat. Selanjutnya K-nya 1. Jadi X-nya 255 derajat. Himpunan penyelesaian kan, batasnya 360 tadi. Terus K-nya 2. Nah, ini kalau dikali 2 sudah 360 lah, lebih kan? Lebih dari 360 derajat berarti bukan himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Nah, baru kita ambil mana yang tadi yang merupakan himpunan penyelesaian atau yang memenuhi tadi. Kita urut dari besar kecil ke besar. Sehingga himpunan penyelesaiannya 15 derajat, 75 derajat, 155 derajat, dan 255 derajat. Lanjut kita lihat contoh kita yang kedua atau yang bagian B ya. Ini contohnya. 3 tangan 2x dikurang 10 derajat sama dengan min akar 3. Nah, ini berarti kita harus mencarinya pakai pi radian ya. Letaknya dalam radian. Sekarang kita lihat cara menyelesaikannya. Nih. Jadi kita ubah dulu, di sini kan ada yang ketiga, berarti kalau tangan 2x dikurang 10 derajat sama dengan min 1 dibagi 3. Di sini kalau tidak tertulis di sini ada min 1 ya. Min 1 dibagi 3 akar 3. Nah, sekarang kalian lihat tangan yang bernilai min 1 akar 3 itu adalah berarti dia ada di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Jadi ambil yang sudutnya kecil ya. Nah, sudut yang kecilnya yang kita ambil berarti yang 150 derajat. Sebenarnya satu lagi ada kan? Yang 210 kan juga sama, tapi kita ngambil yang 150, kita ngambil yang kecil sudutnya ya nih. Jadi jangan ngambil yang 210 tapi ambil yang 150 derajat. Jadi ini kita ganti dulu tangan 150 derajat. Nah, jadi bentuknya seperti ini, berubah seperti bentuk kita awal. Nah, baru kita lakukan berarti 2x dikurang 10 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K kali pi. Ingat kalau tangan pengalih di sini adalah pi ya. Terus min 10 dipindah jadi dia plus. Nah, seperti ini. Kemudian 160 derajat boleh kalian ubah dia ke dalam satuan pi karena kita diminta dalam satuan pi ya. Ini kita ubah ke pi. Tinggal kalian bagi dengan 180. Oke, pembilang dan penyebutnya kalian bagi dengan 20, jadi dia dapat 89 pi radian. Nah, sehingga soal kita berubah jadi 2x sama dengan 8/9 pi ditambah K kali pi. Kedua ruas kita kali setengah.
setengah semua ya. Nah, ini kita dapat ini 8/18 dikecilkan 49 pi, jadi ya ini kan dicoret ini habis, ini tinggal 4, maka 49 pi tambah setengah kali k kali pi. Sudah dapat persamaan seperti ini, tinggal ganti atau kita substitusikan k nya dengan 0, 1 dan seterusnya. Ini kalau k nya 0 jadi hasilnya tetap 4/9 pi. Ini himpunan penyelesaian atau memenuhi. Kalau k nya 1, namakan penyebutnya ini 8, ini tambah 9, penyebutnya 18. Ini jadi 17/18 pi. Ini juga memenuhi, kita tadi batasnya 2 pi ya. Terus k nya 2, ganti k nya dengan angka 2. Nah, 1 pi itu 9/9, jadi dia 13/9 pi. Ini juga belum 2, memenuhi. Kemudian k nya 3, ganti k nya 3. Nah, ini juga 8 tambah 27, ini 35/18, belum 2 juga, berarti ini memenuhi ya. Selanjutnya kalau k nya kita ganti dengan angka 4. Nah, ini saja sudah 2, ditambah ini sudah lebih dari 2 ya. Ini pasti sudah jelas tidak memenuhi untuk k yang bernilai 4. Lebih jelasnya kita lihat di sini. 2 itu sama dengan 18/9. 22/9 pi lah, lebih dari 2, tidak memenuhi. Nah, semua sudah, baru kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dengan jalan kalian mengurut dari kecil ke besar. Nah, untuk tangan dia cuma satu saja kan rumusnya, jadi kita tidak ada yang kedua. Himpunan penyelesaiannya 4/9 pi, 17/18 pi, 13/9 pi, dan 35/18 pi. Selanjutnya kita lihat contoh kita yang C. Nah, ini yang cos ya, sekarang kita lihat contohnya. Ini diminta sampai 270 derajat. Nah, ini dalam satuan derajat, berarti kita tinggal mencarinya dalam derajat. Ini ya. Nah, ini kita pindahkan, ya kan? Di akar 2-nya kita pindah ke ruas kanan, kita gabung dengan ini, jadi dia 0 dikurang, karena ini kan plus jadi min ya, 0 dikurang akar 2, sehingga kita dapat 2 cos 3x sama dengan min akar 2. Nah, ini berarti kalau cos 3x berarti min 1/2 akar 2. Ini adalah cos berapa yang min setengah akar 2? Yang negatif, berarti sudutnya kalau untuk cos kan all, sin, tan, cos. Yang negatif berarti untuk cos dia berada di kuadran 2 dan 3 ya. Kalau tangan itu negatif, dia berada di kuadran all, sin, kuadran 4 ya. Kalau tangan di kuadran 4, kalau negatif 2 dan 4. Kalau cos dia 2 dan 3. Berarti karena dia berada di kuadran 2 dan 3, yang negatif kita ngambil yang di kuadran 2, di sudut yang kecil ya. Nah, ini jadi cos yang min setengah akar 2 itu adalah cos 135. Nah, sedangkan bentuknya lah berubah seperti yang kita pertama tadi, itu soalnya. Baru kita lakukan, karena cos ya ada 2 ya. Jadi 3x sama dengan 135 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita bagi semua dengan angka 3. Bagi 3, ini juga dibagi 3. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Baru kita ambil k-nya 0. Kita dapat nilai x kita 45 derajat. Ini memenuhi. Kita batasnya 270 ya. 45 dia himpunan penyelesaian berarti. Sekarang kalau k-nya 1, ganti dengan angka 1. Jadi kita 165, juga himpunan penyelesaian.
K-nya 2, ganti dengan 2. 240 ditambah 45. 285 sudah lebih dari 270, berarti ini bukan himpunan penyelesaian. Nah, kita sudah berhenti sampai 2 saja ya. Rumus yang keduanya untuk yang cos, X min dia kan. Kedua ya. Terus kita bagi dengan 3. Baru kita ganti K-nya dengan 0. Hasilnya min. Min dia tidak memenuhi karena kita harus angka yang positif. Lebih besar dari 0 berarti harus positif ya. Tidak memenuhi. K-nya 1, ganti dengan angka 1. Ya, hasilnya 75 derajat, memenuhi. Karena dia positif dan kurang dari 270 ya. Jadi 75 derajat itu adalah himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita lihat kalau K-nya 2. Nah, untuk K-nya 2, jadi K-nya 2, jadi min 45 derajat ditambah 240 derajat, hasilnya 195 derajat himpunan penyelesaian ya. Untuk K-nya 3, 360 dikurang 45 berarti hasilnya 315 derajat. Ini sudah lebih dari 270, tidak memenuhi. Di batasnya sini saja kita mencari karena sudah tidak memenuhi di sini ya. Nah, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaian, diurut dari kecil ke besar. Jadi himpunan penyelesaiannya 45 derajat, 75 derajat, 165 derajat, dan 195 derajat. Nah, terakhir satu lagi contohnya. Ini contoh akar 2 sin 2x dikurang 15 derajat min 1 sama dengan 0. Nah, ini x-nya 0 derajat sampai pi, berarti kita harus menyelesaikan dengan cara rumusan yang pakai pi ya. Nah, nih. Nah, di sini kan ada min 1. Langkah pertama pindahkan dulu min 1-nya. Min pindah ruas jadi plus ya. 0 ditambah 1, ini jadi 1. Nah, sudah bentuknya seperti ini, baru sin 2x min 15 derajat sama dengan ini 1 dibagi akar 2. 1 dibagi akar 2. Ingat di kelas 10 kalian sudah belajar bentuk akar. Bentuk akar itu tidak boleh dia ada di penyebut, maka dia harus kalian rasionalkan. Jadi caranya kalian kalilah dia dengan akar 2 per akar 2 ya, sehingga dia berubah jadinya 1 per 2 akar 2. Jadi yang bentuk akarnya tidak lagi berada di penyebut ya. Baru kita ubah, setengah akar 2 itu adalah sin berapa, yaitu sin 45. Pindahkan dulu yang nanti kita ambil ini, baru kita masukkan rumus ya. Rumus yang pertama dulu. Nah, rumus yang pertama 2x dikurang 15 derajat sama dengan 45 ditambah k dikali 2 pi ya. Nah, pindahkan yang min 15 nya digabung dengan 45. Nah, ini dia ya. Jadi 2x sama dengan 60 derajat ditambah k kali pi, baru kita kali kedua ruasnya, atau kedua ruasnya kalian bagi 2 atau dikali 1 per 2. Nah, tapi karena dia dalam pi, 60 derajat ini kalian ubah dulu ke dalam satuan pi ya. 60 derajat kalau diubah dengan pi jadi sepertiga pi ya. Kan 60 dibagi 180, sepertiga pi. Ini berubah ya. Nah, baru kedua ruas kita kali dengan 1 per 2. Sehingga kita dapat persamaan 1 per 6 pi ditambah k dikali pi. Setelah itu kita ganti nilai k atau kita substitusi k kita mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, untuk k nya sama dengan 0, tinggal ganti saja 0 dikali pi, dan k dikali pi jadi 0 dikali dengan pi. Jadi hasilnya tetap 1/6 pi. Ini adalah himpunan penyelesaian.
Terus untuk K sama dengan 1. Ini 1 pi. Kita tadi kan batasnya sampai pi ya. 1 lalu ditambahin berarti lebih dari 1 sudah. Lebih jelasnya kita lihat nih ya. 1 itu 6/6. 7/6. Ini juga 7/6 pi berarti tidak memenuhi karena sudah lebih dari 1. Karena di soal kita tadi batasnya hanya 1 pi saja atau pi ya. Rumusan yang keduanya untuk sin 2x dikurang 15 derajat sama dengan 180 kurang 45 derajat ditambahkan dikali 2 pi. Jadi kita baru ini, nah ini 180 dikurang ini ada 135, ini yang dipindahkan dulu. Nah ya 150 ini kita ubah ke dalam pi karena diminta dalam pi kan di hak ya. Ini ya bagi saja 140. Ini kalau kita bagi dengan 30 jadi dia bagi 30 5 bagi 36 jadi dia ini 5/6 pi jadi 150 5/6 pi. Nah sedangkan ya ini 5/6 pi berarti 150 ini 5/6 pi. Nah baru kita kali kedua ruasnya dengan 1/2 karena di sini ada 2 kan, kali 1/2. Dan kita dapat kesamaan X sama dengan 5/12 pi ditambahkan kali pi. Baru kita substitusikan atau ganti nilai K-nya dengan 0, 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau K kita 0. Nah, ini maka kita dapat 5/12 pi. Pada penyelesaian karena dia tidak lebih dari 1 ya. Kalau K-nya 1, nah ini kalau K-nya 1 ini 1 lalu ditambah ini dia sudah lebih dari 1 ya. Ini kalau lebih jelasnya maka 17/12 pi bukan atau tidak memenuhi, bukan penyelesaian. Baru kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, yaitu 1/6 pi dan 5/12 pi. Nah, demikianlah materi bersama trigonometri yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Nah, untuk melihat apakah memang kalian sudah mengerti atau masih belum mengerti, di sini Ibu akan berikan kalian tugas. Jadi ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini soalnya. Nah, lihat di soalnya, kalau dia dalam derajat berarti cari dalam pakai derajat, kalau dalam pi pakai pi ya, pi radian. Nah, tugas dan video Ibu ini harus kalian tulis di kertas folio. Jadi tugasnya ditulis di kertas folio juga, dikerjakan ya. Kemudian videonya harus kalian catat juga di kertas folio. Jangan lupa juga ditulis nama, kelas, tanggal, dan video keberapa. Jadi yang ini adalah sudah masuk ke video keempat. Ingat keaktifan kalian dalam bertanya, dalam mengumpulkan tugas, itulah yang akan memberikan nilai yang baik untuk kalian karena kita tidak bertatap muka langsung. Jadi nilai-nilai kalian ya dari nilai-nilai tugas dan dari nilai-nilai portofolio yang kalian kumpulkan. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas berarti kalian kosong nilai raportnya. Ya, jadi ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Ya sudah, karena Ibu sudah berkali-kali menyuruh kalian mengumpulkan tugas, berarti nilai raport kalian nanti kosong. Nah, kalau nilai raportnya kosong ya otomatis tidak bisa naik kelas. Jadi sekarang lah kalau ingin mengerjakan benar-benar ya. Nah, demikianlah penyampaian materi Ibu pada hari ini. Kalau ada yang masih belum mengerti atau belum jelas, kalian boleh bertanya melalui WA Ibu ataupun melalui
Google Classroom ya. Kan kalian semua sudah masuk ke dalam Google Classroom kita. Nah, kalian boleh bertanya mana yang kalian belum jelas. Ingat, jaga kesehatan, tetap selalu berada di rumah. Kalaupun penting, keluar rumah menggunakan masker, dan setiap habis beraktivitas, cucilah tangan kalian dengan sabun. Rajin berdoa, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan kita dapat bertatap muka secara langsung. Akhir kata ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.